datang di Filipina Utara. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ya, sosok seperti apa yang dirindukan orang-orang dari diri kamu. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang disonet, atau bisa semuanya disonet buat kamu ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading, sosok seperti apa yang dirindukan orang-orang dari diri. Ya, di sini sosokmu yang dirindukan orang-orang itu adalah sosok kamu yang membawa atau memberi warna kepada orang-orang ya. Kamu itu seru ya, kamu itu bikin suasana jadi rame ya. Kamu apa ya? Kamu ini orangnya suka bercanda gitu kan? Orangnya humoris. Jadi kalau di dalam ruangan gitu ya, atau di circle kamu, oh, ya kalau nggak ada kamu itu sepi gitu ya. Jadi kadang orang tuh menantikan kehadiran kamu itu karena kamu yang paling bisa mencairkan suasana ya. Jadi yang suasananya kaku ya, awal mulanya kaku, sepi gitu ya. Kalau kamu udah ada ya, kalau kamu udah datang itu jadi cair, jadi seru, jadi rame ya. Kadang tuh bikin apa ya, orang itu kalau udah sama kamu itu kadang lupa waktu gitu ya. Kadang waktunya jadi berlalu begitu cepat gitu ya. Bikin bikin orang lain itu happy gitu ya. Terutama di sini untuk orang-orang yang mungkin lebih kayak apa ya, mereka mereka yang udah merasa kecapean, ya udah merasa jenuh, bosen gitu kan dengan rutinitas tiap hari gitu ya. Dan kadang untuk waktu-waktu tertentu itu kayak pengen gitu ya ngobrol sama kamu, pengen ketemu sama kamu gitu untuk ya sejenak melepaskan kejenuhan gitu kan. Sejenak melepaskan kepenatan gitu ya. Dan setelah ketemu sama kamu itu kayak baterai mereka itu keisi gitu ya. Mereka jadi seger lagi, semangat lagi gitu. Ya mungkin di sini aku lebih merasakan kayak emang jiwa ekstrovert kamu itu besar gitu ya. Sosok dirimu yang dirindukan orang-orang. Hmm. Iya, kadang kamu itu suka memberi tantangan kepada orang-orang gitu ya. Di sini tuh lebih kayak kamu tuh suka bikin orang penasaran sama kamu gitu ya. eh Kamu seru tapi sekaligus kamu kadang suka bikin orang lain itu penasaran. Mungkin lebih kayak ke apa ya? Kamu suka memberikan permainan-permainan yang mengasah berpikir mereka, mengasah apa ya? Kemampuan berpikir mereka gitu ya.
ada juga di sini aku merasakan itu kayak emang kamu orang yang susah ditebak gitu ya, susah ditebak, misterius ya, kamu nggak mudah untuk membuka terutama kehidupan pribadi kamu gitu ya. Jadi di sini orang tuh lebih greget ya, lebih greget ke kamu. Mereka tuh pengen gitu ya. Jadi yang dirindukan dari diri kamu tuh adalah keterbukaan. Keterbukaan, mereka itu pengen kayak kamu tuh percaya sama mereka dan terbuka sama mereka. Mereka tuh pengen tahu sebenarnya bagaimana sih kehidupan kamu, gitu kan. Aslinya itu seperti apa sih, gitu. Ya, jadi kayak greget aja gitu ya. Ada sebagian orang yang greget gitu. Ih, penasaran banget deh sama kamu gitu ya. Kenapa sih susah banget untuk mengulik kehidupan kamu gitu ya. Dan untuk jiwa-jiwa kamu yang ekstrovert gitu kan, itu ya kadang juga menantang gitu ya. Jadi di sini ya yang lebih masuk ke intuisiku itu ya antara kamu itu memang orang yang misterius, bikin orang lain itu penasaran dan juga candaan-candaan kamu atau di sini lebih kayak kamu tuh suka bikin kayak permainan-permainan yang mengasah mereka, mengasah kemampuan berpikir mereka gitu ya. Mungkin kayak kamu tuh suka main tebak-tebakan gitu ya, dan memang main tebak-tebakan seperti itu memang seru ya, seru gitu ya. Sosok yang dirindukan dari diri kamu ya oleh orang-orang. Ini ya orang-orang merindukan sosok kamu yang lagi tampil cantik gitu ya, lagi tampil anggun, lagi tampil elegan gitu ya. Ketika kamu lagi apa ya, berpenampilan apa ya, all out gitu kan. Saat kamu lagi uh, memperhatikan kecantikan kamu ketika kamu lagi ngejaga penampilan kamu gitu ya. Jadi orang-orang itu bisa melihat, hmm, inilah keindahanmu yang sebenarnya gitu kan. Iya. Kadang tuh ya mungkin kamu nggak begitu terlalu apa ya, untuk sehari-hari gitu ya, kamu mungkin nggak terlalu yang berpenampilan yang ya mungkin kamu untuk sehari-hari berpenampilan yang biasa-biasa aja gitu, dan ketika kamu lagi hmm, ya dandan gitu kan, lagi make up, itu tuh memang kayak aura kamu tuh jadi beda gitu kan, dan orang tuh bisa melihat ya bagaimana, bisa melihat ternyata kamu begitu cantik, ternyata kamu begitu anggun ya, begitu mempesona gitu. Sosok dirimu yang dirindukan orang-orang. Ya, ini sosokmu yang menginspirasi, ya. Sosokmu yang kayak menjadi cahaya untuk orang-orang. Ya, terkadang ya kamu itu suka eh, kadang ya kata-katamu, ucapanmu
gitu tuh kayak memberi pencerahan kepada orang-orang gitu ya. Kadang kamu suka berbagi pengalaman hidup kamu ya kepada orang-orang, berbagi motivasi, berbagi ya kata-kata bijak gitu. Dan di sini lebih aku merasakan gitu, lebih pada jadi kamu tidak hanya menginspirasi dari kata-kata kamu ya, tapi ini orang tuh lebih merasakan uh, perilaku kamu, tindakan kamu, sikap kamu. Ya, orang-orang itu sebenarnya memperhatikan kamu. Bagaimana kamu ngejalanin hidup, gitu kan? Bagaimana kamu nge-handle masalah, kebijaksanaan kamu, kedewasaan kamu ketika kamu diterpa masalah. Ya, sebenarnya orang memperhatikan dan orang-orang itu menunggu kamu bercerita, berbagi pengalaman ya tentang hidup kamu kepada mereka. Gitu karena kadang apa yang kamu bagikan, pengalaman-pengalaman hidup yang kamu bagikan ke mereka itu tuh memberikan masukan, menjadikan kayak apa ya, pelajaran untuk mereka gitu ya dan banyak sekali apa ya, kayak di sini tuh apa yang kamu katakan itu menjadi kayak sebuah pencerahan gitu untuk mereka ya. Apa yang kamu katakan karena apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu lakukan, perilaku-perilaku kamu setiap harinya itu kan selaras ya. Jadi itu lebih menginspirasi. Jadi kata-kata kamu itu berisi gitu ya, karena kamu gak cuma ngomong doang. Karena apa yang kamu katakan itu kamu aplikasikan ke perilaku kamu ya, kehidupan kamu setiap hari. Jadi itu orang bisa ngerasain gitu. Ucapan kamu itu berisi dan orang itu lebih mudah untuk nerima, lebih mudah untuk nangkep apapun yang kamu katakan gitu ya karena emang apa yang kamu sampaikan itu kamu udah ngejalanin gitu. Apa yang kamu sampaikan itu adalah pengalaman hidup kamu gitu dan itu apa menjadikan mereka itu lebih mudah untuk menerapkan di dalam hidup mereka gitu ya. Jadi uh, apa ya di sini lebih kamu tuh menginspirasi gitu ya. Kamu tuh inspirasi untuk mereka, untuk orang-orang di sekitar gitu. Ya, dan aku merasa di sini kehidupan kamu tuh sebenarnya luar biasa. Ya, ini orang-orang melihat gitu kan. Orang-orang menyaksikan kehidupan kamu tuh sebenarnya luar biasa ya. Dan mereka banyak belajar, orang-orang itu banyak belajar dari kamu. Gitu. Dan ya, aku rasa ini masih connect dengan kartu sebelumnya ya. Bagaimana kamu tetap menikmati hidup gitu ya. Sosok yang dirindukan dari orang-orang adalah gelapnya hidup kamu gitu ya. Kamu tetap enjoy ya. Kamu tetap apa ya ibarat kayak kamu tuh mampu menari di apa? Maaf ya, aku post videonya. Tadi ada yang manggil. Oke, aku lanjut ya. Di sini tuh lebih kayak bagaimana kamu apa ya? Kayak kamu mampu menari di tengah badai, gitu ya. Jadi uh, kamu itu mampu merangkul, ya, mampu menikmati setiap proses. Ya, namanya proses itu kan nggak nyaman, ya, butuh kesabaran. Dan di sini tuh kamu kayak lebih ya udah nikmati aja prosesnya, gitu. Ya, nggak dibawa
beban, nggak dibawa apa ya di sini. Uh, Apapun prosesnya gitu ya, itu nggak jadi beban buat kamu. Gitu. Kayak ya udah nikmati aja perjalanannya gitu kan. Ya udah nikmati aja prosesnya gitu. Dan kamu bisa ya untuk bahagia itu kamu nggak harus menunggu hal-hal yang besar. Untuk bahagia kamu nggak harus selalu sempurna gitu kan. Kamu bisa bahagia setiap saat gitu. Kamu bisa melihat hal-hal yang indah gitu ya. Meskipun itu ya di situasi yang sebenarnya nggak nyaman. Gitu. Ya, jadi orang-orang itu merindukan sosok kamu yang ya meskipun kamu lagi di situasi yang nggak nyaman, nggak enak gitu ya, tapi kamu tetap happy. Ya, kamu tetap menghibur, kamu tetap bisa bikin orang lain ketawa gitu. Oke ya, aku akan dengan kartu tarotnya. Sosokmu yang dirindukan orang-orang. Ya, ini sosokmu yang tegas, sosokmu yang serius, ya, sosokmu yang fokus, ya, sosokmu yang bertanggung jawab, yang disiplin, ya, yang memiliki kemampuan untuk hmm, memanage gitu ya, waktu, ya, ada kemampuan manajemen waktu, manajemen diri gitu kan. Ini yang sosok yang dirindukan orang-orang. Ya, mungkin ini lebih kepada orang-orang di circle apa ya, di lingkungan kerja gitu ya. Jadi eh, mereka butuh kamu yang fokus ya, yang disiplin gitu. Ya. Jadi ya ada waktunya kamu bercanda gitu kan. Ada waktunya kamu santai ya, tapi ada waktunya juga kamu serius, fokus gitu ya. Sosok dirimu yang dirindukan orang-orang. Oke. Sosok dirimu yang dirindukan orang-orang adalah ini lebih kayak bodo amat gitu ya. Sosokmu yang bodo amat ya, sosokmu yang eh, tidak peduli gitu dengan sikap orang ke kamu ya. Tidak peduli bagaimana orang melihatmu, bagaimana orang menilaimu, tidak peduli bagaimanapun sikap mereka ke kamu gitu ya. Sosok yang bodo amat gitu kan, yang fokus kepada diri sendiri gitu. Sosokmu yang dirindukan orang-orang. Ya. Sosokmu yang gigih, yang punya keinginan yang kuat, ya, punya tekad yang kuat ketika menginginkan sesuatu, ketika merencanakan sesuatu, kamu mau mengejar gitu kan,
punya tekad untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, gitu. Ya, kalau kamu udah menginginkan sesuatu, udah punya rencana, ya udah gas, gitu kan, gas aja gitu. Ya, meskipun terkadang memang kayak kamu tuh nggak banyak pertimbangan, gitu ya. Karena kamu di sini punya keberanian, ya, kamu punya tekad yang kuat. Ya, kamu tahu ke depan mungkin akan banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana. Tapi ya, itu hal biasa gitu kan. Itu wajar gitu ya. Dan kamu udah siap dengan itu gitu ya. Sosok dirimu yang dirindukan orang-orang. Ya, bagaimana kamu memahami mereka? Bagaimana kamu mengerti mereka? Bagaimana kamu merangkul mereka? Ya, kamu sosok yang memberikan rasa aman ke mereka, ya kamu sosok yang memberikan rasa damai. Karena ya, aku lebih merasa di sini kayak kamu akan dicari ketika mereka butuh untuk bercerita. Ya, sekedar cerita, sekedar mungkin kayak aku lagi butuh temen untuk curhat, ya aku lagi butuh temen untuk mengeluarkan unek-unekku gitu ya. Itu kamu akan dicari sama mereka gitu ya, karena mereka itu merasa aman ketika bercerita sama kamu. Mereka merasa dipahami, ya kamu di sini akan apa ya? Akan dengan setia mendengarkan keluh kesah mereka, gitu ya. Kamu akan setia mendengarkan keluhan mereka. Ya, kamu seperti sosok seorang ibu, gitu ya. Apapun yang mereka ceritakan ke kamu, itu kamu nggak akan apa ya, nggak akan menghakimi, nggak akan menyalahkan, gitu ya. Bahkan di sini yang eh, mereka akhirnya mencari kamu, gitu ya, karena kamu nggak cuman siap mendengarkan gitu, tapi kamu kayak akan memahami gitu ya, memahami mereka. Jadi mereka itu merasa jadi mengerti gitu ya, merasa dirangkul ya. Jadi kayak ya mungkin kalau mereka lagi bahagia gitu ya, mungkin ya kamu akan sedikit dilupakan gitu kan. Tapi ketika mereka lagi sedih, lagi butuh cerita baru deh gitu ya. Mereka akan ingat kamu, akan mencari kamu gitu kan. Ya, dan di sini kamu juga bisa dipercaya. Jadi apapun yang udah mereka keluarkan gitu ya, apapun yang kamu dengar dari mereka, ya udah kamu simpan rapat-rapat. Jadi kamu tuh sangat pandai menjaga rahasia orang-orang gitu. Ya, sosokmu yang dirindukan orang-orang. Ya. Sosokmu yang eh, di sini kamu paham akan kecemasan mereka. Jadi kamu itu memiliki intuisi yang tajam. Ya, jadi ketika mereka itu lagi ngerasa cemas, lagi merasa takut akan sesuatu gitu ya. Tanpa mereka bicara, tanpa mereka cerita, ya, kamu tuh udah bisa ngerasain gitu, ya. Udah bisa ngerasain energi mereka, udah bisa ngerasain masalah mereka gitu.
Dan di sini aku merasa kayak kamu tuh bisa merasakan energi, terutama energi negatif gitu ya. Ini ada orang-orang yang memiliki kecemasan berlebih gitu ya, memiliki ketakutan berlebih, dan ketika kamu berada di sekitar dia atau mereka, kamu tuh bisa nyerap energi ke mereka. Dan entah kenapa gitu ya, ketika si orang yang memiliki kecemasan berlebih ini, kalau di dekat kamu, itu akan merasa nyaman. Kayak kecemasan mereka itu berkurang, gitu ya. Jadi kamu tuh kayak, kamu tuh orang yang memiliki intuisi yang tajam. Ya, kamu tuh bisa ngerasain energi orang, kamu bisa nyerap energi orang. Makanya ketika mungkin ya entah sadar atau nggak sadar ya, di sini sebenarnya ketika kamu lagi bareng sama orang yang energinya lebih rendah dari kamu ya, orang-orang yang selalu diliputi emosi negatif, energi negatif, kecemasan, ketakutan, itu tuh entah kenapa kamu akan cepat merasa lelah ya, kamu akan merasa cepat capek gitu. Itu karena kamu menyerap energi mereka dan mereka menyerap energi baiknya kamu, energi positifnya kamu. Jadi orang-orang ini ketika di dekat kamu itu kan merasa nyaman, akan merasa tenang. Tapi kamu yang kewalahan karena kamu nyedot energi negatif mereka. Gitu. Ya. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca. Yang paling kenceng ada di water sign. Ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi lebih kenceng di Cancernya. Ya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, lebih kenceng di Virgo. Ya, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, Leo, Aries, Sagittarius. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, dan share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.